Kita lihat slide berikutnya. Ini ada cam torsi atau torsion cam yang juga penting ya. Ini agar tidak mengecil ya. Sliding shipnya itu tidak mengecil dan torsi yang dihasilkan akan lebih besar. Ini kenapa motor Matic tidak memindahkan gigi, tapi dia bisa langsung menanjak ya. Nah, ini salah satu fungsi dari cam torsi. Kita lihat slide berikutnya. Ini ada gigi reduksi atau gear reduction. Nah, ini bertujuan melipat gandakan tenaga yang diteruskan ke poros roda. Ini yang berfungsi. Ini biasanya itu ada di dekat mangkok tadi, ada di bawah. Dia untuk langsung meneruskan ke roda ya, ke penggerak putaran. Nah, ini juga penting diperhatikan. Ketika dia goyang sedikit pun itu akan melibatkan gesekan yang tidak sempurna ya. Biasanya ditandai dengan suara ketika tarikan tinggi itu akan bagian CVT itu akan menjerit ya. Oke, yang selanjutnya slide berikutnya kita memasuki ke karakter CVT. Karakter CVT ini punya karakter apa aja sih? Pertama, CVT ini punya transmisi, roller, dan ada keuntungan dan kerugiannya. Ini karakteristiknya ya. Bisa dilihat, ini ada gambar sebuah mesin. Itu sangat kompleks sekali. Ini akan menjelaskan pada kita tentang apa sih karakter yang ada pada CVT tersebut. Nah, ini ya, menghubungkan roda belakang ketika dibuka di transmisi atau kecepatan untuk mereduksi putaran, puli penggerak centrifugal unit diikatkan ke ujung purus engkol bertindak sebagai pengatur kecepatan. Nah, ini ya kenapa kita tidak usah mengoper gigi, karena memang karakter CVT ini dibuat sebagai otomatis yang menyamankan si pengguna mesin tersebut ya. Kemudian ini ada bagian tengah kupling. Ini digambar agak sulit ya. Ini cukup diperhatikan saja. Nah, ini kedua puli masing-masing terpisah menjadi dua bagian dan setengah bagiannya dibuat tetap dan setengah bagian lainnya bisa bergeser mendekat atau menjauh sesuai arah poros. Nah, itu ya. Ini biasanya mempengaruhi kecepatan misal pada gigi tinggi untuk transmisi manual ya. Ketika posisi menurun, roller puli bergerak akan bergeser ke bawah lagi. Jadi puli itu bagian puli penggeraknya itu bisa bergeser dan merenggang. Nah, ini kemudian ada di roller CVT. Kita masuk ke tadi transmisi CVT, roller CVT ya. Masuk satu komponen otomatis atau CVT ya. Ini jadi roller ini merupakan bagian penting ya. Ini biasanya tersusun dengan teflon sebagai permukaan luarnya, kemudian dilapisi tembaga atau aluminium sebagai lapisan di dalamnya. Roller berbentuk seperti bangun ruang, yaitu silinder, diameter dan berat tertentu. Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Jadi karakter CVT ini salah satunya bisa ditentukan oleh berat roller. Semakin dia berat atau semakin dia ringan, itu ada dampak yang bisa ditimbulkan. Makanya hitungannya harus tepat dengan kondisi mesin yang digunakan dan setelan yang pas. Apakah mau enteng di awal, apakah berat di awal tapi enteng, misal 20 ke 40 km itu berat, tapi ketika masuk ke 40 ke atas itu akan sangat responsif ya. Ketika putaran mesin naik, roller akan terlempar ke arah luar gitu kan, mendorong bagian puli yang bisa bergeser mendekati puli yang diam, sehingga celah pulinya akan menyempit ya. Tadi itu antara puli dua itu kan tadi yang bulat itu dan roller di dalamnya, dan antara puli itu ini bisa dilihat di gambar ya. Ini ada fan belt ya. Yang lurus ini itu fan belt akan merenggang ya, bisa merenggang dan mengempis. Nah, itu roller pun bekerja akibat adanya putaran yang tinggi dan adanya gaya sentrifuga. Oke, itu kita masuk ke keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan transmisi otomatis apa sih dari karakter yang dimiliki oleh CVT ini? Tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Ini kita bahas dulu sebagai kelebihannya. Ini ada mungkin penggunaan gigi yang tak terhingga. Nah, ini ya, kadang kalau misalkan terlalu pengendara itu terlalu arogan di jalan, itu akan menyebabkan gigi yang tak terduga karena hentakan itu bisa terjadi. Kemudian jadi penggunaan gigi, hentakannya sangat lembut, bahkan pada beberapa mobil tidak terasa hentakannya ya, ada yang seperti itu ya. Di motor tuh biasanya lebih tidak terasa hentakannya ya, atau kecuali hentakan awal. Namun perpindahan gigi itu biasanya tidak terasa. Yang selanjutnya membuat berkendara menjadi sangat nyaman. Tentu ya, itu sangat nyaman karena kita tidak perlu menarik gas dan mengoper gigi, tapi tinggal tarik saja, tidak perlu mengoper gigi.
Getaran tidak pada mesin lebih kecil dibanding tipe gearbox. Biasanya kalau di gearbox itu ketika kita tarik ya, kita telat mengoper gitu, getarannya akan sangat tinggi sekali. Tapi kalau untuk mesin matic ini karena dia akan secara otomatis ya menyesuaikan dengan tarikan, itu akan menjadi lebih halus. Kelemahannya apa? Ya, ini di slide berikutnya. Ini ada kelemahannya, bisa dilihat. Nah, ini lebih mengutamakan kenyamanan berkendara sehingga kendaraan lebih cenderung minim responsif. Nah, ini ya kelemahannya. Kemudian yang kedua, perlu memperhatikan khusus dalam perawatan terutama pada kendaraan roda 2 karena roda 2 menggunakan belt karet sedangkan mobil menggunakan steel belt. Nah, ini perlu perhatikan servis ya, jangan sampai tidak dirawat akhirnya putus ya saat berjalan, otomatis motor tidak bisa dikendarai. Selanjutnya memerlukan tingkat pelumasan yang sangat sensitif. Oli yang dibutuhkan adalah oli yang melumasi setiap pergerakan puli dan belt tetapi tanpa harus terjadi slip. Nah, ini ya. Jadi jangan sembarangan juga memakai oli untuk transmisi CVT ini karena sangat berpengaruh sekali dan ini ada keuntungan kerugiannya gitu kan. Nah, ini bisa diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya ini ada analisis beban dan putaran pada CVT. Nah, ini baik ya, itu tadi tentang keuntungan dan kerugian dari CVT. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita, terutama pada bagian kerugian ya, karena kerugian ini dapat berdampak yang kurang baik ya, itu untuk diri atau untuk si mesin tersebut, terutama pada mesin ya. Selanjutnya kita memasuki ke analisa beban dan putaran pada CVT ya. Ini yang menjadikan bahan ujinya ini pada kendaraan Honda Vario 150 cc. Ini ada pada slide ini ada identifikasi, kemudian komponen CVT Honda Vario, menghitung data hasil pengukuran, analisis dan pembahasan hasil pengukuran, kesimpulan dan selesai. Namun ini yang saya akan bahas pada slide ini berfokus kepada beban dan daya yang ditimbulkan ya. Baik, ini yang pertama ada perhitungan daya terhadap torsi. Di sini ada daya maksimum yang ditransmisikan. Ini bisa dilihat, ini ada NL sama dengan 8.500 RPM. Ya. Dengan rumus yang digunakan sebagai berikut, FC sama dengan M V kuadrat per R. Ya. Kemudian ini ada P sama dengan 8.500 ya. 8.500 kali 60 ya, 6 kali 15 per 9,74 ya, ini 10 pangkat 5. Dan hasil yang didapat adalah 7,93 kW. Nah, ini merupakan daya maksimum kecepatan terhadap daya yang dihasilkan. Nah, di mana setiap perubahan RPM berdampak pada perubahan daya. Ini ada tabel ya, tabel perhitungan dayanya. Nah, ini tabel perhitungan dayanya. Bisa dilihat 1500, dayanya sekian ya. Ada di tabel 2000 ya 0,95 sekian, 2500 0,2 sekian, 3000 0,3 sekian dan seterusnya ya. Kemudian FC-nya sama dengan 1,2. Ini merupakan daya maksimum yang diperlukan ya. FC ini dengan nilai 1,2 ini adalah daya maksimum yang diperlukan. Momen daya maksimum yang bekerja ini ada PD sama dengan FC kali P ya. P ini KW ya, kilowatt. Dan PD-nya ini 7,93 dikalikan 1,2 dari FC itu tadi menghasilkan 9,5 kW. Nah, ini adalah momen daya maksimum yang dapat diakselerasikan. Kemudian ini ada T 9,74 X ya. T-nya sama dengan 10,68 kg milimeter. Nah, ini ya, milimeter ini 10,68 kg milimeter ini kita konversikan ke nm ya, dengan dikalikan 0,0098 menjadi 10,6 nm nanometer. Ini ada tabelnya, bisa dilihat. RPM 1500 ya sama dengan dayanya yang daya maksimum akselerasinya yaitu 0,24696. RPM 2000 0,5
54684. Kemudian RPM 2500 1.0409 dan seterusnya ya. Hingga daya tertingginya itu 7000, itu menghasilkan daya 7,09128, besar sekali ya. Nah ini ya, FC. Oh ini yang tadi ya slide-nya nomor 2. Nah itu ya, itu perhitungan daya maksimum ya yang dapat bekerja atau daya maksimum yang dapat diakselerasikan ya, dengan masing-masing torsi dan masing-masing RPM menghasilkan torsi yang berbeda-beda pula. Baik, demikianlah sedikit pemaparan PowerPoint yang telah saya buat, penjelasan mengenai CVT ya, baik itu dari terminologi, kemudian karakteristiknya hingga perhitungan analisis beban dayanya yang ditransferkan atau yang dihasilkan. Ya, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kritik dan saran ya, sangat saya terima untuk memperbaiki pemahaman dan tulisan yang telah saya buat. Demikian atas perhatiannya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.